Menantu Super Sang Dewi. Bab 206, Sekelompok Pencuri. Semenit kemudian, manajer itu meletakkan teleponnya lagi dan menggelengkan kepalanya ke arah Chang Wanyu. Tidak ada pemilik rumah yang bernama Luo Qian juga. Kalau begitu aku mengerti. Chang Wanyu tersenyum, aku bertanya-tanya, mengapa sekelompok bajingan malang ini muncul di sini? Kurasa kalian pasti menyelinap masuk untuk melihat seperti apa Century Pride Center yang legendaris itu. Bagaimana? Apakah di sini bagus? Bukankah jauh lebih baik daripada rumah-rumah lamamu? Dasar bajingan. Luo Qian sangat marah hingga tidak bisa berkata apa-apa. Pada saat ini, Men Fuxi menunjuk Luo Qian, Su Yan, dan yang lainnya dan berkata, Manajer Li, orang-orang ini bukan penduduk di sini, tetapi mereka ada di sini. Saya menduga mereka ada di sini untuk mencuri. Tolong segera hubungi polisi. Tangkap mereka. Oh, apakah ada yang seperti itu? Manajer Li mengerutkan kening dan segera berteriak, keamanan, keamanan. Kemarilah. Tangkap mereka dan segera hubungi polisi. Beberapa petugas keamanan di kejauhan segera berlari mendekat. Apa yang kau lakukan? Bagaimana mungkin kita menjadi pencuri? Apa kau percaya dengan apa yang dia katakan? Zhang Qingyu merasa cemas. Kalian bukan penghuni di sini, tapi kalian yang ada di sini. Kalau kalian bukan pencuri, kalian ini apa? Apa kalian tidak tahu kalau sudah jelas ada aturan bahwa orang yang bukan penghuni tidak boleh masuk? Kata manajer itu dingin. Mereka yang bisa tinggal di area pusat semuanya adalah orang-orang penting, dan Century Haoxing tidak mampu menyinggung mereka. Selain itu, bos Century Haoxing juga mengatakan bahwa ketertiban dan lingkungan area pusat harus dijaga, dan setiap penyusup harus dilaporkan ke polisi terlebih dahulu. Tentu saja, memanggil polisi bukan berarti akhir, karena bos Century Haoxing telah menganggap penduduk area pusat sebagai teman-temannya, dan menyinggung teman-temannya seringkali tidak berakhir dengan baik. Orang-orang ini mengenakan pakaian biasa, bagaimana mereka bisa terlihat seperti orang penting? Sang manajer tentu saja memilih untuk mempercayai Men Fuxi. Petugas keamanan bergegas dan mulai menangkap orang-orang. Tunggu sebentar. Luo Qian berteriak cemas. Jika ada yang ingin kau katakan, pergilah ke kantor polisi. Chang Wanyu mencibir. Apa yang kau bicarakan? Kami adalah teman-teman warga di sini dan memiliki kunci tempat ini. Mengapa kau menangkapku? Luo Qian buru-buru mengeluarkan seikat kunci yang diberikan Lin Yang padanya. Manajer itu melirik sekilas, awalnya terkejut, lalu melangkah maju beberapa langkah, menatap kunci di tangan Luo Qian dengan mata terbelalak tak percaya. Apa? Apa? Kunci nomor 001. Mulut manajer itu bergetar. Apa itu? Chang Wanyu dan orang lain di dekatnya bingung. Dia tidak punya rumah di sini, tetapi Men Fuxi memiliki kemampuan untuk membeli rumah di sini. Akan tetapi, rumah-rumah di daerah pusat tidak menerima pinjaman dan harus dibayar penuh. Oleh karena itu, Men Fuxi ingin datang dan melihat apakah layak membeli rumah di sini. Dia sebenarnya tidak tinggal di Jiangcheng. Alasan dia membeli rumah di sini adalah karena ayahnya meminta dia untuk berteman dengan beberapa pejabat di sini agar dapat memperluas jaringan pertemanannya sendiri. Sekolah seni bela diri keluarga Men adalah klan yang besar, dan garis keturunan Men Fuxi hanyalah salah satunya. Jika ayahnya ingin mendapatkan lebih banyak pengaruh dalam klan, ia harus mengandalkan koneksi eksternal. Melihat manajer bersikap seperti ini, semua orang menjadi bingung. Manajer itu menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan hormat, siapa Anda bagi Tuan Lin? Saya. Kami adalah teman-temannya. Luo Qian melirik Su Yan dan yang lainnya dan berkata dengan suara rendah. Tuan Lin. Siapa dia? Su Yan di sebelahnya menatap Luo Qian dengan rasa ingin tahu. Luo Qian ragu-ragu sejenak, lalu merendahkan suaranya dan berkata, itu. Itu Tuan Lin. Apa? Itu dia. Su Yan tertegun. Zhang Qingyu dan Su Guang juga sangat terkejut, dan kemudian Zhang Qingyu sangat gembira. Aku bertanya-tanya mengapa Xiao Qian membawa kita ke sini. Ternyata Direktur Lin membeli rumah di sini. Hanya dia yang memiliki kemampuan untuk melakukan ini. Su Guang dan istrinya berkata dengan gembira. Luo Qian melirik mereka berdua dan mendesah diam-diam. Dia tahu. Lin yang tidak ingin mengungkapkan identitasnya kepada keluarga Su Guang, jika tidak, keluarga Su Guang tidak akan mengetahui hal itu. Namun dia juga memiliki motif egois dalam hatinya. Selama Lin yang tidak mengungkapkan identitasnya dan melimpahkan semua pujian kepada sutradara Lin, hati Su Yan akan lebih condong ke arah sutradara Lin, dan dia bahkan mungkin menceraikan Lin Yang. Namun, Luo Qian tahu bahwa dengan melakukan itu, dia hanya menipu dirinya sendiri. Su Yan bukan orang bodoh. Dilihat dari situasi saat ini, identitas Lin yang akan segera terungkap. Jadi kalian adalah teman-teman Tuan Lin. Maaf, saya bersikap kasar. Manajer itu mengangguk dan membungkuk cepat, terus-menerus meminta maaf. Manajer Li, ada apa denganmu? Siapa Tuan Lin itu? Bisakah teman-temannya masuk begitu saja?
Kalau begitu, bolehkah aku memanggil 100 orang dan mengatakan bahwa mereka semua adalah teman-temanku? Teriak Menfuksi dengan tidak senang. Tuan Men, saya minta maaf. Saya tahu mungkin ada beberapa kesalahpahaman antara Anda dan orang-orang ini, tetapi saya benar-benar tidak mampu menyinggung Tuan Lin. Manajer Li berkata kepada Menfuksi tanpa daya. Jadi, kau sanggup menyinggung perasaanku. Wajah Menfuksi menjadi gelap. Tidak, 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 Tuan Men, itu jelas bukan maksudku. Kata manajer Li tergesa-gesa. Aku tidak peduli jika orang-orang ini ada hubungannya dengan Tuan Lin. Cepat, usir mereka sekarang juga. Teriak Menfuksi Leng. Man Xiao, ini. Manajer Li, apakah Anda mendengarnya? Apa? Apakah Anda ingin kami melakukannya sendiri? Chang Wanyu di sebelahnya juga berteriak dengan marah. Tuan Men, Nona Li, tolong jangan membuat keadaan menjadi sulit bagi saya. Jika bos saya tahu tentang ini, saya akan tamat. Kata manajer Li dengan wajah sedih. Baiklah. Kalau begitu, kita harus melakukannya sendiri. Aku ingin membeli rumah di sini, dan kamu membiarkan sekelompok pencuri masuk. Aku sedang menjalankan hak hukumku sendiri. Bahkan jika bosmu ada di sini, aku punya alasan. Menfuksi mendengus, lalu melambaikan tangannya, dan orang-orang di belakangnya segera bergegas. Lindungi tamu-tamu ini. Cepat. Teriak sang manajer dengan nada mendesak dan hendak menelepon lagi. Tetapi orang-orang dari Menfuksi sudah bergegas datang. Meskipun semua penjaga keamanan adalah veteran, orang-orang Menfuksi ini sebenarnya adalah penjahat dari sekolah bela diri Men. Masing-masing dari mereka telah berlatih bela diri dan tidak hanya memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi gerakan dan reaksi mereka juga sangat cepat. Para penjaga keamanan yang hebat ini sebenarnya tidak mendapatkan keuntungan. Ayo pergi. Luo Qian cemas dan buru-buru mendorong kursi roda Su Yan untuk pergi. Aku ingin menelepon polisi, aku ingin menelepon polisi. Su Guang sangat marah. Kenapa harus panggil polisi? Ayo cepat pergi, orang gila ini datang. Zhang Qingyu juga sangat cemas. Mau kemana? Kata Chang Wanyu dengan marah. Dia tampak menatap Su Yan dan menerkamnya. Luo Qian terkejut dan gagal menghentikannya, jadi Chang Wanyu mendorong Su Yan ke tanah. Ah! Su Yan segera menutupi perutnya. Lukanya tampak robek, dan darah langsung mewarnai pakaiannya menjadi merah. Orang-orang di sekitar terkejut. Namun, Chang Wanyu tampaknya tidak merasakan apa-apa. Dia menatap luka itu dengan tajam dan hendak menendangnya dengan kakinya. Wanita jalang. Pelacur bau. Mati, mati sekarang. Chang Wanyu tersenyum muram dan menendang Su Yan dengan keras. Wajah Su Yan menjadi pucat karena kesakitan dan dia hampir pingsan. Luo Qian membelalakkan matanya, berteriak dan menerkam ke arah Chang Wanyu. Kedua wanita itu mulai berkelahi satu sama lain. Xiaoyan, kamu baik-baik saja, Xiaoyan. Su Guang bergegas mendekat dan membantu Su Yan berdiri. Sakit. Sakit sekali. Su Yan berteriak lemah dan kesakitan. Xiaodong berlari untuk memeriksa, wajahnya pucat karena ketakutan, dan dia buru-buru berteriak, cepat panggil ambulans, luka suster Yan robek dan dia mengeluarkan banyak darah. Jika dia terus seperti ini, dia akan mati, cepat panggil ambulans. Teriakan ini mengejutkan semua orang. Bab 207, mengumpulkan pasukan untuk mengadili. Tidak ada seorang pun yang ingin menyebabkan kematian. Hal yang sama berlaku untuk seluruh wilayah barat. Melihat situasi Su Yan begitu mendesak, dia memerintahkan anak buahnya untuk berhenti dan juga meminta mereka untuk memisahkan Chang Wanyu dan Luo Qian. Kedua wanita itu saling menatap bagaikan singa yang marah, dengan bekas cakaran di tubuh mereka, seolah-olah mereka ingin saling memakan hidup-hidup. Namun Luo Qian tidak berani terlibat lagi dengan Chang Wanyu, dan segera pergi untuk mengobati luka Su Yan. Manajer tersebut sangat khawatir ketika melihat masalahnya telah menjadi serius, jadi ia segera mengatur mobil untuk membawa pasien ke rumah sakit pengobatan Tiongkok. Keluarga Su Guang tidak berani pergi ke rumah sakit rakyat. Bagaimanapun, mereka baru saja diusir oleh rumah sakit rakyat. Qi Chongguo mendengar berita itu dan bergegas membantu. Meskipun keluarga Su dan Qi Chongguo tidak memiliki hubungan, Qi Chongguo mengenal Lin Yang, jadi dia tentu saja tidak berani mengabaikannya dan segera memanggil tim ahli untuk merawat Su Yan. Tentu saja, Lin Yang tidak mengetahui semua ini. Pada saat ini, dia sedang duduk di dalam pesawat, terbang menuju Shanghai, dan yang bepergian bersamanya adalah Gong Xiyun, ratu bawah tanah Jiangcheng. Gong Xiyun berpakaian sangat sederhana. Dulu, dia akan mengenakan motif dan gaya apapun yang diinginkannya. Namun di hadapan Lin Yang, dia sama sekali tidak berani pamer. Dia berperilaku sangat baik dan berpakaian sangat santai, seperti kucing rumahan yang jinak. Adapun Lin Yang, ia telah kembali ke penampilan aslinya. Wajahnya yang seperti dewa menarik perhatian banyak wanita di kabin. Beberapa gadis muda bahkan mendatanginya dan meminta nomor telepon atau tanda tangannya. Pada satu titik, mereka mengira ia adalah bintang yang baru saja debut.
Gong Xiyun juga diam-diam melirik profil Lin Yang. Harus saya akui, penampilan Lin Yang yang sebenarnya sangat tampan sehingga tidak dapat dibenarkan, terutama profil sampingnya yang sungguh menakjubkan. Gong Xiyun telah melihat banyak pria tampan, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang seperti Lin Yang. Apa yang kamu lihat? Pada saat ini, Lin Yang tiba-tiba berbicara. Gong Xiyun tiba-tiba gemetar, merasa sedikit malu, dan dengan cepat menoleh dan berkata, tidak ada. Tidak ada. Ayo pergi. Lin Yang tiba-tiba berdiri. Ayo pergi. Gong Xiyun tertegun sejenak sebelum menyadari bahwa pesawatnya sudah mendarat. Keduanya berjalan keluar bandara dan melihat sebuah Maybach terparkir di luar bandara. Ini adalah orangnya Gong Xiyun di Shanghai. Meskipun Gong Xiyun tidak berencana untuk mengembangkan kekuasaan di Sanghu, dan mustahil baginya untuk melakukannya, dia akan menempatkan mata-mata di setiap tempat untuk mengawasi setiap gerakan kekuasaan di tempat itu. Bagaimanapun, dia tidak tertarik pada Sanghu, tetapi takut orang-orang di Sanghu akan tertarik pada Jiang Cheng-nya. Saat ini, status Gong Xiyun di negara ini telah meningkat secara signifikan. Su Tian terluka dan sedang dalam pemulihan di rumah sakit. Kekuatan Nancheng juga diintegrasikan oleh Gong Xiyun dan Su Nandong. Pengaruhnya terlihat jelas. Nona Yun, Tuan Lin. Seorang lelaki tua berambut abu-abu dan mengenakan setelan jas hitam membungkuk sedikit di samping Maibah. Kamu Yan Mai, kan? Apakah kamu tahu di mana keluarga Hua? Lin yang berkata dengan acuh tak acuh. Aku tahu. Nona Yun pernah memintaku untuk mengawasi keluarga Hua dengan ketat. Kata lelaki tua itu perlahan. Ayo pergi ke keluarga Hua. Lin yang masuk ke dalam mobil. Gong Xiyun mengikuti. Tak lama kemudian, Maibah melaju meninggalkan bandara dan menuju ke arah keluarga Hua. Di rumah keluarga Hua di pinggiran kota. Seorang pria berjas dan sedang menghisap cerutu menatap ibu Hua dengan serius. Setelah beberapa saat, dia meletakkan cerutu di sebelah asbak dan berkata dengan dingin, apakah ini yang kamu lakukan? Bagaimana kamu melakukannya? Orang-orang sudah dikirim keluar. Tidak ada gunanya menyesalinya. Tapi Mahai hanyalah antek Direktur Lin. Kurasa jika dia tahu apa yang baik untuknya, dia tidak akan melawan keluarga Hua demi Mahai, kan? Ibu Hua mendengus. Tetapi kudengar Direktur Lin mengincar Su Yan dari keluarga Su. Sekarang kau membakar klinik Luoqian dan ingin membakar Su Yan sampai mati. Jika Direktur Lin menyelidikinya, bukankah dia akan mencurigai kita? Jika semua ini terjadi, bukankah Dr. Lin akan membenci keluarga Hua kita sampai mati? Apakah kau pikir dia akan membantu menyelamatkan Min Chen? Kata pria paruh baya itu dengan serius. Lalu apalagi yang bisa kita lakukan? Kau ingin aku bersujud pada Tuan Lin itu? Ibu Hua mendengus, aku hanya ingin melampiaskan amarahku pada putra kita. Sayang sekali bajingan-bajingan itu beruntung. Api yang begitu besar tidak membakar mereka sampai mati. Pria paruh baya itu tidak berkata apa-apa dan mengambil cerutunya lagi untuk dihisap. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kou Guan berkata bahwa Min Chen tidak bisa menunda lebih lama lagi. Dr. Lin sudah tidak ada harapan lagi. Siapa yang bisa kita andalkan? Tanya Ibu Hua dengan serius. Jangan khawatir, saya sudah menghubungi organisasi medis di negara M, dan mereka memberi saya balasan bahwa Manchen dapat menjalani operasi. Saya sudah mengatur pesawat pribadi untuk mengirim Manchen ke sana sore ini, jadi akan ada cukup waktu. Pria paruh baya itu berkata dengan tenang. Benarkah? Hebat. Ibu Hua sangat gembira. Pada saat ini, Alu masuk. Tuan, Nyonya, ada seseorang di luar yang ingin menemui Anda. Oh. Keduanya tercengang. Apakah kamu ada janji sore ini? Tanya Ibu Hua dengan heran. Saya akan pergi ke negara M bersama Manchen sore ini, jadi bagaimana saya bisa punya waktu untuk bertemu dengan tamu? Pria paruh baya itu melirik Alu, siapa dia? Pria itu mengatakan dia dari Jiangcheng dan menyebut dirinya Dr. Lin. Kata Alu. Begitu kata-kata itu diucapkan, Ibu Hua tiba-tiba berdiri dari sofa. Tangan pria paruh baya yang memegang cerutu itu tak dapat menahan gemetar. Apakah kau di sini untuk menegurku? Dia kembali tenang. Hanya mengandalkan grup yang Hua kecil. Apakah kamu layak? Ibu Hua mendengus dingin. Jangan remehkan yang Hua Group. Meski perusahaan ini baru berdiri kurang dari setahun, potensinya sangat besar. Harga sahamnya melambung tinggi sejak pencatatannya. Pengaruhnya begitu kuat hingga menarik perhatian banyak petinggi. Jika Yang Hua bekerja sama dengan petinggi itu, pasti akan menjadi kekuatan yang tidak bisa kita remehkan. Pria paruh baya itu berkata dengan enteng, pergi dan undang Dr. Lin masuk. Ya. Alu berlari turun. Setelah beberapa saat, Lin yang datang bersama Gong Xiyun dan Yan Mai. Oh, tamu yang langka. Aku tidak menyangka Dr. Lin yang terkenal akan mengunjungi keluarga Hua kita. Ayo, silakan duduk. Alu, pergi dan tuangkan secangkir teh untuk Tuan Lin. Pria paruh baya,
Hua Qingsong, ayah Hua Manchen, berkata sambil tersenyum dan berjalan mendekat untuk berjabat tangan. Namun Lin Yang mengabaikannya dan hanya duduk di sofa. Ibu Hua awalnya kagum dengan penampilan Lin Yang yang bagaikan dewa, tetapi ketika melihat sikap arogan Lin Yang, alisnya pun tak kuasa menahan kerutan. Dia tidak panik, bagaimanapun juga, ini adalah keluarga Hua. Haha, Dr. Lin memang berbeda dari orang biasa. Dia sangat heroik. Hua Qingsong sama sekali tidak malu. Sebaliknya, dia memujinya dan duduk. Ibu Hua mendengus diam-diam, dengan kebencian terpancar di matanya. Langsung saja ke intinya. Bagaimana keluarga Hua berencana menjelaskannya kepadaku? Lin yang mengambil cerutu di atas meja tanpa ragu, menyalakannya dan menghisapnya, lalu berkata dengan ringan. Penjelasan apa? Dokter Lin, saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Hua Qingsong berpura-pura bodoh. Apakah kamu benar-benar ingin aku berbicara terus terang? Lin yang menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, bukankah seharusnya kamu memberiku penjelasan tentang mengirim orang untuk membakar klinik Luoqian? Bab 208 ini adalah satu-satunya kesempatanmu. Setelah mendengar kata-kata Lin Yang, keduanya tahu bahwa Lin Yang telah menebak segalanya. Tetapi Hua Qingsong tidak akan mengakuinya begitu saja. Dokter Lin, Anda mungkin salah paham tentang kami. Saya akui bahwa putra saya pernah menyinggung Nona Suyan sebelumnya, dan kami telah mendengar tentang sikap Anda terhadap Nona Suyan. Namun, kami juga tahu bahwa Nona Su tidak cocok untuk putra saya, jadi kami telah mendidiknya dengan ketat. Kami telah lama bersiap untuk menyelesaikan masalah ini secara damai. Kami benar-benar tidak tahu tentang kebakaran di klinik Nona Luoqian. Hua Qingsong berkata sambil tersenyum. Kita semua orang pintar, mengapa kamu harus berpura-pura bodoh? Sedikit penyelidikan akan mengungkap kebenaran, mengapa kamu harus memperlakukanku seperti orang bodoh? Lin yang mengerutkan kening. Tidak, bagaimana mungkin kami punya nyali untuk melakukan itu? Dokter Lin adalah pahlawan yang hebat. Jika bukan karena Anda, pengobatan tradisional Tiongkok kami akan diinjak-injak oleh Raja Han. Kami bahkan tidak bisa cukup menghormati orang-orang seperti Anda, jadi bagaimana mungkin kami bisa menyinggung Anda? Hua Qingsong tersenyum, tetapi ada kilatan penghinaan di matanya. Jadi kamu berencana untuk tidak pernah mengakui masalah ini? Lin yang berkata dengan serius. Hua Qingsong tersenyum namun tidak mengatakan apapun. Apa? Dokter Lin, apa yang kau lakukan? Kau kesini untuk menegurku. Belum lagi kita tidak tahu tentang ini, bahkan jika kita melakukannya, apa yang ingin kau lakukan? Kau akan membakar keluarga Hua kita. Ibu Hua tidak dapat menahannya lagi dan berteriak. Dia tidak tahan dengan kesombongan Lin Yang. Namun, Lin Yang berkata dengan tenang, jika benar-benar kamu yang melakukannya, apa yang dapat aku lakukan jika aku membakar keluarga Hua? Ketika Hua Qingsong mendengar ini, tatapannya tiba-tiba menjadi dingin. Apa katamu? Ibu Hua tidak tahan lagi. Dia menamparkan meja kopi, tiba-tiba berdiri, menunjuk hidung Lin Yang dan berkata, Tuan Lin, aku memanggilmu Dokter Lin untuk menunjukkan harga dirimu, tetapi menurutmu siapa dirimu? Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan keluarga Hua hari ini? Begitu kata-kata itu terucap, sesosok tubuh melintas di pintu. Melihat ini, ekspresi Gong Xiyun menjadi tegang dan dia segera meraih tas kecil yang dibawanya. Ada pistol kecil yang sangat bagus. Jika keluarga Hua melakukan tindakan gegabah, dia tidak keberatan menanggung akibatnya. Namun Lin yang tampaknya mengetahui niatnya, ia mengangkat tangannya untuk menghentikannya, lalu menatap Hua Qingsong dan istrinya. Kau mungkin tidak tahu kekuatanku, tetapi itu tidak masalah. Aku tahu luka apa yang diderita Hua Manchen, dan aku juga tahu kau telah mengundang banyak tabib untuk mengobatinya tetapi tidak berhasil. Begini saja, ada orang di negara ini yang dapat menyembuhkan Hua Manchen, tetapi selama aku mengirimkan berita bahwa keluarga Hua telah menyinggung perasaanku, aku yakin tidak ada tabib hebat di negara ini yang bersedia membantu Hua Manchen mengobatinya, bahkan Kou Guan yang datang ke sini 2 hari ini. Ketika keduanya mendengar ini, napas mereka tercekat. Mengingat prestise Dr. Lin, hal itu memang mungkin. Apakah kau mengancamku? Hua Qingsong berkata dengan mata menyipit. Katakan padaku, siapa yang punya ide membakar klinik keluarga Luo? Siapa yang terlibat? Aku tidak ingin menyentuh seluruh keluarga Huamu. Aku hanya menargetkan mereka yang terlibat dalam masalah ini, kata Lin Yang. Maafkan aku, seluruh keluarga Hua terlibat. Hua Qingsong berkata dengan ringan. Bagaimanapun, reputasiku sudah terbongkar, jadi aku tidak perlu berpura-pura baik pada Lin Yang lagi. Benarkah? Lin Yang mematikan cerutu di tangannya. Tetapi kami tidak berencana meminta dokter dalam negeri untuk mengobati Manchen. Dokter Lin, saya akui Anda sangat berpengaruh, tetapi ini hanya terbatas di negara ini. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa keluarga Hua saya meminta bantuan Anda? Anda salah.
Ada lebih banyak orang di dunia ini dengan keterampilan medis yang luar biasa daripada Anda. Ibu Hua mencibir. Apa maksudmu? Lin yang bertanya pada Ibu Hua. Aku tahu kenapa kau datang ke sini hari ini. Kau datang ke sini hanya untuk memamerkan keterampilan medismu dengan mengandalkan kemampuanmu untuk menyembuhkan anakku. Sayang sekali keluarga Huaku tidak akan memohon padamu. Keluar. Keluarga Hua kami tidak akan tahan melihatmu. Keluar. Ibu Hua memarahi, dengan seringai menghina di matanya. Apa katamu, dasar jalang? Gong Xiyun marah dan hendak mengeluarkan senjatanya untuk memberi pelajaran pada Ibu Hua. Lin yang mengangkat tangannya untuk menghentikannya lagi. Tidak apa-apa, Xiyun, biarkan mereka bangga, kata Lin yang dengan tenang. Direktur Lin, ini. Kondisi Hua Manchen pasti sangat buruk. Jika dia tidak dirawat hari ini, keluarga Hua mereka akan punah. Saya rasa keluarga Hua tidak akan membiarkan ini terjadi. Lin yang berkata dengan acuh tak acuh, Xiyun, apakah kamu sudah menyiapkan hotel untukku? Sudah diatur, kamar presidensial Hotel Mingzu. Kata Gong Xiyun. Baiklah. Lin yang mengangguk dan berkata kepada Hua Qingsong dan istrinya dengan ringan, aku akan menunggumu di kamar presidensial Pearl Hotel. Berikan aku jawaban sebelum besok pagi. Aku telah berurusan dengan terlalu banyak orang akhir-akhir ini dan aku sedikit lelah. Aku ingin menyelesaikan masalah ini dengan damai. Ini adalah satu-satunya kesempatanmu dan aku harap kamu dapat menghargainya. Menghargai. Haha, apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai orang penting? Tinggallah beberapa hari lagi dan lihat apakah kamu dapat menunggu sampai kami datang kepadamu dan memohon padamu. Ibu Hua mencibir. Kau akan datang. Lin yang berdiri dan berkata. Jangan khawatir, aku lebih baik melompat dari gedung daripada meminta bantuan pria bernama Lin. Kata Ibu Hua dengan keras. Lin yang tidak mengatakan apa-apa, tetapi diam-diam mengeluarkan ponsel dari sakunya dan menekan nomor di depan mereka berdua. Bunyi bip. Setelah beberapa saat, panggilan tersambung. Guru Lin, kenapa Anda menelepon saya? Ya Tuhan, Ana sangat senang. Terdengar suara seorang wanita yang agak lemah namun bersemangat di ujung telepon. Apakah Anda menerima pasien hari ini? Lin yang bertanya dengan tenang. Kami telah menerima banyak pasien hari ini. Yang mana yang Anda maksud? Yang dari Huaguo di Shanghai. Oh, apakah namanya Hua Manchen? Ana bertanya dengan bingung, ada apa? Tolong bantu saya menunda janji temunya. Lin yang berkata dengan acuh tak acuh. Oh, apakah dia menyinggung guru? Ya. Kamu benar-benar berani menggertak guru, sungguh hina. Jangan khawatir, guru, aku akan membantumu menghilangkan amarah ini. Kata Ana dengan marah. Baiklah. Lin yang berkata dengan tenang, lalu menutup telepon, berbalik dan meninggalkan keluarga Lin. Hua Qingsong dan ibunya bingung. Siapa yang dia panggil? Tanya Ibu Hua bingung. Aku tidak tahu. Sudahlah. Tidak ada waktu lagi. Ayo cepat ke bandara. Hua Qingsong berkata setelah melihat arlojinya. Ibu Hua akhirnya bereaksi dan segera mengatur seseorang untuk mendorong Hua Manchen keluar ruangan. Pikirannya kini dipenuhi dengan pikiran bagaimana caranya menyembuhkan putranya, lalu menyuruh putranya berdiri di depan Dr. Lin dalam keadaan utuh dan menamparkan wajahnya dengan keras. Sebuah ambulans diparkir di depan rumah keluarga Hua. Beberapa staf medis bekerja sama mengangkat Hua Manchen ke dalam mobil, dan mobil melaju cepat menuju bandara. Hehe, Lin benar-benar sombong. Keterampilan medisnya memang bagus, tetapi sayangnya masih jauh tertinggal dari organisasi medis di negara M. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa kita harus meminta bantuannya? Ketika dia melihat Manchen aman dan sehat, dia akan tahu kekuatan keluarga Hua kita. Ekspresinya pasti akan sangat menarik, bukan? Di dalam mobil, Ibu Hua mencibir berulang kali. Bukanlah hal yang baik bagi keluarga Hua kita untuk menyinggung orang ini. Sekarang dia telah menjadi musuh, kita harus mencari cara untuk menyingkirkannya. Hua Qingsong memejamkan matanya dan berkata dengan ringan. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Ibu Hua cepat sambil bernapas dengan berat. Hua Qingsong tidak mengatakan apa-apa. Tetapi pada saat ini, telepon genggamnya tiba-tiba bergetar. Hua Qingsong melirik nomor itu dan segera menjawabnya. Namun, setelah beberapa saat, wajahnya berubah drastis dan dia buru-buru berkata dalam bahasa Inggris. Apa yang kamu katakan? Operasinya dibatalkan. Ya, Tuan Hua, ini yang dimaksud Wakil Presiden Ana. Staf medis dari negara M di ujung telepon berkata dengan ringan. Begitu kata-kata itu keluar, Hua Qingsong seperti disambar petir dan membeku di tempat. Apa yang terjadi? Tanya Ibu Hua buru-buru. Wakil Presiden Ana menolak untuk merawat Manchen. Kata Hua Qingsong. Apa? Ibu Hua tercengang. Bab 209 panggilan telepon keluarga Lin. Parkir. Ibu Hua hampir menjerit. Ambulans itu tiba-tiba mengerem dan berhenti di pinggir jalan.
Wajahnya pucat, dan dia bergegas meraih ponsel Hua Qingsong dan buru-buru menghubungi nomor yang baru saja menelepon. Namun, tidak peduli bagaimana dia menghubungi, panggilan itu tidak dapat tersambung. Apa yang terjadi? Bukankah kamu mengatakan bahwa Asosiasi Medis Negara M telah setuju untuk merawat anakku? Mengapa mereka tiba-tiba berubah pikiran? Ibu Hua berteriak pada Hua Qingsong. Aku juga tidak tahu. Hua Qingsong mengepalkan tangannya dan menggertakkan giginya. Setelah beberapa saat, dia menyambar telepon itu lagi dan menghubungi beberapa nomor telepon luar negeri. Namun setelah beberapa saat, dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara serak, saya bertanya kepada beberapa teman di negara M, dan mereka semua mengatakan bahwa jika keputusan itu dibuat oleh Wakil Presiden Ana, tidak seorang pun dapat mengubahnya, bahkan Presiden. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Ibu Hua pucat pasi, dia terkulai di kursi, dan seluruh tubuhnya tampak seperti telah kehilangan jiwanya. Saya khawatir semua ini ada hubungannya dengan Dokter Ilahi Lin itu. Hua Qingsong berkata dengan dingin sambil memegang telepon erat-erat. Yang bermarga Lin. Ibu Hua tiba-tiba mendongak. Apakah kamu ingat panggilan telepon yang dia lakukan saat dia pergi? Pikirkan apa yang dia katakan saat menelepon. Ini. Ibu Hua berpikir sejenak, jejak kengerian melintas di kedalaman matanya, jelas mengingat kejadian sebelumnya, lalu berkata dengan suara gemetar, tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang praktisi pengobatan Tiongkok kecil bisa memerintah orang-orang dari asosiasi medis? Dan itu Nona Ana. Palsu. Itu pasti palsu. Ibu Hua jelas tidak bisa menerimanya. Itu organisasi medis internasional. Itu mewakili tingkat medis paling maju di dunia, dan berapa banyak orang yang menjulurkan leher untuk menghubunginya. Keluarga Hua juga merupakan keluarga terkenal di negara ini, dan mereka harus membuat janji untuk mencari bantuan dari organisasi medis negara M. Tetapi Dr. Lin itu benar-benar membuat asosiasi medis menolak keluarga Hua hanya dengan satu panggilan telepon. Mungkinkah wajah Lin itu lebih penting daripada wajah keluarga Hua? Ini sama sekali tidak mungkin. Ibu Hua gemetar dan tidak bisa mempercayainya. Hadapi kenyataan, apakah kamu masih ingat bahwa selama pertempuran medis Tiongkok-Korea, Nona Ana datang ke Jiangcheng untuk menonton pertandingan? Hua Qingsong berkata dengan enteng. Maksudmu adalah, menurutku, persahabatan antara Dr. Lin dan Nona Ana seharusnya sudah terjalin sejak saat itu. Dr. Lin mewakili pengobatan tradisional Tiongkok di negara kita. Organisasi medis negara M tentu akan mementingkan Dr. Lin, jadi menurutku persahabatan antara dia dan Nona Ana hanya berdasarkan kepentingan. Tidak terlalu bisa diandalkan. Begitu ya. Sungguh mengejutkan bahwa pengaruh Dr. Lin begitu besar sehingga tangannya bahkan sampai ke luar negeri. Dalam kasus ini, penyakit putra kita mungkin sulit disembuhkan, Hua Qingsong mendesah. Tidak. Ini tidak dapat dilakukan. Kita hanya punya satu putra, kita tidak bisa membiarkan dia meninggal tanpa ahli waris, kita tidak bisa. Ibu Hua menjadi emosional dan suaranya sedikit histeris. Qingsong, kamu harus memikirkan cara untuk menyelamatkan putra kita. Anda harus menemukan caranya. Dia meraih tangan Hua Qingsong dan menjabatnya terus-menerus. Hua Qingsong menjabat tangannya dengan keras dan berteriak dengan marah, jangan berisik. Ibu Hua terisak-isak. Sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, kita hanya bisa meminta bantuan dari pria bernama Lin itu. Hua Qingsong berkata tanpa ekspresi. Apa? Mencari pria bernama Lin. Sudah kubilang sebelumnya, aku lebih baik mati daripada pergi mencari orang bernama Lin itu. Ibu Hua berteriak. Jika kita tidak mencarinya, siapa lagi yang bisa kita cari? Bukankah kau memintaku untuk menyelamatkan anakku? Sekarang sudah sampai pada titik ini, apakah kita punya pilihan lain selain ini? Hua Qingsong melotot padanya dan menggeram. Ibu Hua terdiam. Hua Qingsong menarik napas dalam-dalam dan ingin menyalakan sebatang rokok, tetapi ketika dia melihat kereta yang tertutup, dia menyingkirkan rokoknya dan berkata dengan dingin, aku tahu kamu marah, begitu juga aku. Tapi jangan khawatir, mari kita pergi dan meminta bantuan Dr. Lin terlebih dahulu, dan setelah masalah ini selesai, kita akan menyelesaikan masalah ini dengannya. Maksudmu kamu ingin aku berkompromi terlebih dahulu? Tanya Ibu Hua. Kita selamatkan anak itu dulu, kata Hua Qingsong dengan tenang. Ibu Hua menggertakkan giginya diam-diam dan tetap tidak mengatakan apapun. Lalu, Tuan, apakah Anda punya instruksi? Siapkan hadiah segera, lalu pergi ke Pearl Hotel. Ya, Tuan. Tak lama kemudian, ambulans melaju ke Pearl Hotel lagi. Saat ini, di kamar presidensial Pearl Hotel, Lin yang berdiri di depan jendela setinggi langit-langit, diam-diam mengagumi pemandangan malam Shanghai. Dia tahu segala hal yang dilakukan keluarga Hua. Ma Hai diberi pelajaran, tetapi untungnya lukanya tidak serius. Lin yang datang ke sini bukan hanya untuk urusan klinik, tetapi juga untuk menghadapi musuh-musuh grup yang Hua. Tetapi dia tidak berniat menggunakan kekerasan lagi.
Salah satu alasannya adalah Guangliu dan sekolah selatan baru-baru ini menarik perhatian Yanjing. Lin Yang telah menempatkan mata-mata di Yanjing dan tentu saja tahu apa yang sedang terjadi di sana. Dikatakan bahwa mereka telah mengirim orang ke Jiangcheng untuk menyelidiki. Alasan kedua adalah situasi di Shanghai jauh lebih rumit dari sebelumnya. Jika dia mengambil tindakan, itu hanya akan membawa masalah yang lebih besar. Fokus Lin Yang saat ini masih di Yanjing. Sebelum itu, dia tidak ingin membuat terlalu banyak musuh. Tentu, dia tidak datang ke sini untuk meminta permintaan maaf dari keluarga Hua. Yang dia inginkan adalah menyelesaikan setiap akun satu demi satu, sebagaimana seharusnya. Bas bas bas. Pada saat ini, ponsel tiba-tiba bergetar. Apakah keluarga Hua akhirnya menelepon? Lin Yang meletakkan gelas anggur di tangannya, berjalan ke meja dan mengangkat telepon. Tetapi begitu melihat nomornya, alisnya langsung mengernyit. Setelah ragu-ragu sejenak, Lin Yang tetap menjawab nomor itu. Apakah kamu Lin Yang? Terdengar suara dingin dan arogan di ujung telepon. Ini aku, siapa kamu? Lin Yang bertanya dengan acuh tak acuh. Sekalipun dia tahu siapa orang itu, dia tetap harus bertanya. Aku dari keluarga utama. Mengenai namaku, orang-orang sepertimu dari keluarga cabang samping tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya, terutama bajingan sepertimu. Pria itu berkata dengan dingin. Menguasai. Apa kau sedang membicarakan aku, bajingan? Lin Yang menyipitkan matanya, dengan niat membunuh di pupil matanya. Kalau tidak, berapa banyak bajingan yang akan dimiliki keluarga Lin kita? Pria itu mendengus dan berkata terus terang, dikatakan bahwa ada seorang pria bernama Dr. Lin di Jiangcheng Anda. Para petinggi telah menugaskan Anda. Anda diminta untuk menghubungi Dr. Lin ini dan menyelidiki identitasnya segera. Jika memungkinkan, undang dia ke Yanjing. Apakah Anda mengerti? Sampah. Mengapa Anda mencari saya? Anda mengatakan saya sampah. Apakah menurut Anda saya dapat mengundang Dr. Lin? Lin Yang berkata dengan acuh tak acuh. Kenapa tidak? Semua orang tahu bahwa Dr. Lin, dokter hebat itu, telah jatuh hati pada istrimu, Su Yan. Jika kau mengirim Su Yan ke tempat tidurnya, tidakkah kau akan mampu memanjat pohon besar ini? Berusahalah sebaik mungkin. Ini adalah satu-satunya kesempatan. Jika kau melakukannya dengan baik, kau dapat kembali ke cabang samping. Pria itu berkata dengan ringan dan menutup telepon. Bab 210, jika kamu melompat ke bawah, aku akan menyelamatkanmu. Lin Yang menutup telepon tanpa berkata apa-apa, dan hanya menatap keluar jendela dengan tenang. Seperti yang diharapkan dari keluarga Lin, mereka sangat suka mendaur ulang sampah. Pergi ke cabang samping. Jadi aku bahkan tidak layak masuk ke keluarga utama. Sayang sekali aku, Lin Yang, tidak peduli. Lin Yang melempar ponselnya ke atas meja, mendengus dingin, dan terlalu malas untuk memperhatikan apa yang baru saja dikatakannya. Dan pada saat ini, terdengar ketukan di pintu. Masuklah, teriak Lin Yang dengan santai. Gong Xiyun masuk ke dalam rumah. Apakah ada yang salah? Lin Yang bertanya dengan tenang sambil duduk di sofa. Keluarga Hua ada di sini, kata Gong Xiyun dengan hormat. Mereka datang terlalu cepat. Lin Yang menyentuh dagunya dan melambaikan tangannya, berkata, biarkan mereka masuk. Ya. Gong Xiyun membungkuk lagi dan berjalan keluar. Setelah beberapa saat, Hua Qingsong dan istrinya masuk. Hua Manchen masih terbaring di ambulans di lantai bawah. Selain mereka berdua, Alu, Asou, dan beberapa pria berpakaian hitam mengikuti di belakang. Mereka membawa tas dan kotak besar dan kecil di tangan mereka. Mereka memasuki rumah dan meletakkannya tepat di depan Lin Yang. Pria berpakaian hitam itu membuka kotak itu, dan ternyata isinya adalah uang tunai. Selain itu, ada sejumlah besar perhiasan dan kunci berbagai mobil mewah. Jumlah total dari benda-benda ini mungkin sedikitnya 80 juta, jika tidak 100 juta. Dr. Lin, ini biaya konsultasi. Hua Qingsong juga duduk, menyalakan sebatang rokok dan berkata sambil tersenyum. Berapa biaya konsultasi? Lin Yang bertanya dengan santai. Tentu saja itu untuk biaya pengobatan anakku, kata Hua Qingsong sambil tersenyum. Oh, jadi ini mungkin tidak cukup, kata Lin Yang. Tidak cukup. Kamu bisa menambahkan lebih banyak lagi. Hua Qingsong berkata cepat dengan mata berbinar. Awalnya dia hanya ingin menguji sikap Lin Yang, tetapi sekarang tampaknya Lin Yang masih tertarik dengan pengobatan. Saya kira demikian. Siapa yang dapat menolak uang? Namun pada saat ini, Lin Yang tiba-tiba berkata, saya khawatir Anda tidak mampu membelinya. Hua Qingsong dan Ibu Hua sama-sama tercengang. Dr. Lin, berapa yang Anda inginkan? Hua Qingsong bertanya dengan hati-hati. Tidak seberapa. Beri aku 100 miliar dan aku akan membantu menyelamatkan putramu. Kata Lin Yang dengan tenang. Ketika mereka mendengar suara itu, nafas mereka bergetar. 100 miliar. Apakah Anda takut menjual keluarga Hua? Ketika Ibu Hua bereaksi, dia langsung menjadi marah.
Dia membanting meja dan menunjuk hidung Lin Yang dan berkata, Tuan Lin, apakah Anda bercanda? Saya bercanda, memangnya kenapa? Lin Yang berkata perlahan. Tuan Lin, jangan bertindak terlalu jauh. Kami datang ke sini dengan tulus untuk meminta bantuan Anda. Hua Qingsong berkata dengan dingin. Apakah ini ketulusanmu? Lin Yang menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Ibu Hua, aku ingat kamu pernah berkata sebelumnya bahwa kamu lebih baik melompat dari gedung daripada memohon padaku. Sekarang kamu bisa mulai. Ketika Ibu Hua mendengar ini, wajahnya menjadi dingin. Apa maksudmu? Ibu Hua sangat marah. Jika kamu bersedia melompat dari sini, aku akan menyelamatkan putramu, atau kamu dapat memberiku 100 miliar. Itu pilihanmu, kata Lin Yang dengan tenang. Keluarga Hua langsung marah. Ini adalah lantai teratas Pearl Hotel, lantai 56. Kalau kau lompat dari sini, kau akan hancur berkeping-keping, kan? Jadi, Tuan Lin, Anda menolak untuk merawat anakku. Hua Qingsong bertanya dengan mata menyipit. Aku tidak menolak, hanya saja kamu tidak mau berkorban. Lin Yang menggelengkan kepalanya. Ibu, kamu, Hua sangat marah. Hua Qingsong menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, Dr. Lin, saya tahu mungkin ada beberapa kesalahpahaman di antara kita, tetapi saya tidak ingin kita menjadi musuh. Jika Anda marah tentang hal-hal yang terjadi sebelumnya, saya, Hua Qingsong, bersedia meminta maaf kepada Anda di sini. Pada dasarnya saya tidak pernah meminta maaf kepada siapapun dalam hidup saya. Anda adalah orang pertama. Dr. Lin, mari kita berteman saja dan lupakan dendam masa lalu. Bagaimana? Setelah mengatakan itu, Hua Qingsong berjalan maju sambil tersenyum dan ingin berjabat tangan dengan Lin Yang. Namun Lin Yang tidak bergerak sama sekali. Tangan Hua Qingsong membeku di udara, tidak tahu apakah harus melepaskannya atau tidak, merasa sangat canggung. Tuan Lin, jangan terlalu sombong. Ibu Hua tidak tahan lagi dan menunjuk Lin Yang sambil berteriak. Apakah ini sikapmu? Lin Yang mengangkat alisnya. Sialan. Ibu Hua sangat marah hingga dia hendak bergegas maju dan bertarung dengan Lin Yang. Apa yang kau lakukan? Kembalilah. Teriak Hua Qingsong. Ibu Hua tertegun dan melirik Hua Qingsong. Melihat ekspresi serius suaminya, dia hanya bisa menahan amarahnya dan minggir. Dr. Lin, apa sebenarnya yang Anda inginkan? Hua Qingsong menatapnya dengan dingin. Siapa saja yang terlibat dalam pembakaran itu? Siapa yang mencetuskan ide itu? Siapa yang mengirim orang untuk menyerang Mahai? Tindakan apa yang diambil keluarga Hua terhadap grup yang Hua? Ceritakan semua detail dan orang-orang yang terlibat, serahkan semuanya kepadaku, dan aku akan menanganinya. Mungkin hubungan kita bisa lebih baik. Lin Yang berkata perlahan. Bagaimana jika semua ini adalah ideku? Hua Qingsong berkata dengan suara berat. Bukankah itu lebih mudah? Aku akan mengurusmu. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya ingin menyelesaikan masalah ini. Itu sudah cukup, kata Lin Yang. Semua orang di keluarga Hua terkesiap. Berani sekali orang ini berkata seperti itu. Apakah dia tahu siapa yang berdiri di depannya? Inilah pemimpin keluarga Hua saat ini. Saya pikir Anda gila, Dr. Lin. Hua Qingsong juga terkejut dengan kata-kata berani Lin Yang. Karena kita tidak bisa mencapai kesepakatan, silakan pergi. Lin Yang terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan orang-orang ini. Kejujuran. Mereka tidak datang dengan ketulusan sama sekali. Namun, meskipun Lin Yang mengeluarkan perintah untuk mengusir mereka, anggota keluarga Hua ini tidak pergi. Ibu Hua menyipitkan matanya dan menatap Lin Yang, jadi, Tuan Lin, Anda benar-benar tidak akan menyelamatkannya, kan? Tidak. Lin Yang berkata dengan acuh tak acuh. Haha, kalau begitu, kalian tidak bisa menyalahkan kami. Ibu Hua mencibir dan melambaikan tangannya. Wah, wah, wah. Terdengar suara aneh. Kemudian dia melihat orang-orang berpakaian hitam berdiri di pintu, semuanya mengeluarkan pistol hitam dari saku mereka, dan mengarahkan moncong senjata mereka ke arah Lin Yang. Apa yang kau lakukan? Gong Xiyun yang berdiri di sampingnya terkejut dan berusaha mengeluarkan senjatanya. Jangan bergerak, teriak Alu. Sebuah pistol diarahkan ke Gong Xiyun. Gong Xiyun gemetar seluruh tubuhnya dan membeku di tempat. Ini Sanghu, wilayahku, Dr. Lin. Aku tahu kau sekarang sangat terkenal dan memiliki prestise besar di komunitas pengobatan Tiongkok. Kau mengatakan bahwa selama kau tidak setuju, tidak seorang pun di komunitas pengobatan Tiongkok dapat membantu keluarga Huaku. Namun sekarang aku ingin mengatakan sesuatu kembali padamu. Selama aku tidak mengangguk, kau tidak dapat meninggalkan Sanghu. Hua Qingsong berkata dengan nada mendominasi. Ini adalah warisan keluarga Hua. Begitu kata-kata itu terucap, udara di ruangan itu membeku. Napas Gong Xiyun menjadi sesak. Dia tidak pernah menduga tekad Hua Qingsong. Sebenarnya, dia juga memiliki beberapa kekhawatiran, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa dalam situasi ini.
Bagaimanapun, ini bukan Jiang Cheng, dan dia tidak dapat memindahkan banyak orang. Apa yang harus dilakukan sekarang? Gong Xiyun benar-benar panik. Situasinya makin memburuk. Tetapi pada saat ini, Lin yang berdiri dari sofa,